Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini adalah pertemuan terakhir, di mana ini adalah pertemuan ke-8 yang bisa dibilang ini dari akhir dari pembahasan basis data 1. Oke, kita lanjut saja. Dan sebelumnya terima kasih pada dosen pembimbing saya Rengga Asmara, Eskom dan OSI. Seperti biasa, silahkan Anda download terlebih dahulu PPT yang ada di bagian deskripsi. Jadi agar apabila Anda ingin membuka kembali atau membuka kembali PPT-nya akan dengan mudah. Oke, lanjut saja. Untuk pembahasan pertama kali ini adalah memahami operator tambahan aljabar rasional. Jadi ini lanjutan dari pertemuan ke-7 kemarin. Oke. Aljabar rasional. Terdapat beberapa operator tambahan aljabar rasional, yaitu intersection, join yang terdiri dari join atau theta join, equijoin dan division. Dalam aljabar rasional dasar pada pertemuan lalu kita bisa tahu yakni select, ada projection, ada juga cross product dan lain-lain. Dan pertemuan kali ini membahas tentang penambahan beberapa operator. Oke, lanjut. Jadi intersection operasi ini dinotasikan dengan R intersection S. Hasilnya adalah berisi nilai yang memenuhi B, baik pada baris R dan S sebagai irisan. Bisa dicari dari operasi dasar, yakni R minus, di mana R sudah diminus dengan S. Jadi bisa dibilang ini kebalikan dari union. Jadi intersection adalah irisan, sedangkan union adalah gabungan. Oke, jadi bisa dilihat jika intersection R intersection S, maka bisa dilihat bahwa kolom yang sama hanya menampilkan kolom yang sama. Jadi pada bagian ini kita bisa lihat kolom yang sama hanya DAF dengan yang di bagian S, tapi hanya menampilkan pada relasi R. Makanya di sini ditulis A, B, dan C. Oke, kita lanjut. Kedua adalah join atau theta join. Bisa dilihat sendiri bagaimana notasinya. Juga lambang theta di sini adalah kondisi. Jadi join adalah lambang seperti dasi kupu-kupu ini, sedangkan theta join dengan join ditambahkan dengan theta atau kondisi. Operasi join dinotasikan dengan ini, yang digunakan untuk menggabungkan baris-baris dari dua relasi menjadi single tuples. Join sering disebut juga theta join. Untuk menyederhanakan selection pada Cartesian product, notasi join R join theta join S sama dengan select kondisi R kali S. Skema mirip dengan cross product, hanya diberikan kondisi tertentu. Lebih sedikit tuple yang dihasilkan dibandingkan dengan menggunakan operator cross product karena komputasinya lebih efisien. Oke, ke contohnya aja, yakni SI join dengan kondisi SI.SID kurang dari RI.SID. Jadi kondisinya ini hanya menampilkan SID yang kurang dari SID yang ada di RI. Jadi kita dilihat dulu RI dan SID. Jadi yang SID nya lebih kecil dari RID adalah
22 dan 31. Jadi akan ditampilkan gabungan dari keduanya, dan bagian ini menjadi satu bagian R1. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah equijoin. Kasus khusus dari condition join di mana kondisi hanya berisi kesamaan nilai yang sama dari dua relasi. Jadi bisa dilihat bahwa SI join dengan SID RI. Jadi hanya menampilkan yang sama. Pada tabel tadi angka 31 karena tidak sama maka tidak ditampilkan dalam hasil ini. Skema hasil hampir sama dengan cross product, tapi hanya berisi satu copy field yang mempunyai kesamaan dari field yang sudah ditentukan. Berikutnya natural join adalah equijoin pada semua field, jadi menampilkan semuanya. Yang berikutnya adalah division. Tidak mendukung operator primitif, tapi sangat berguna untuk mengekspresikan query seperti cari semua pelaut yang telah memesan semua kapal boat. Itu bisa menggunakan division. Jadi misal A memiliki dua field yaitu X dan Y, sedangkan B hanya memiliki satu field yaitu Y. Oke, jadi A division kan bisa dibilang dibagi. Jadi himpunan di A yang tidak ekuivalen dengan B atau A inverse yang ekuivalen dengan B. Jadi misal A division B berisi semua tuple X sailor, di mana untuk setiap tuple Y boat dalam B terdapat tuple X Y dalam A. Pada umumnya X dan Y dapat menjadi anggota field. Y adalah daftar field dalam B dan X division Y adalah daftar field dari A. Oke, division, contoh division A, division B. Jadi bisa dilihat untuk B adalah B1 adalah B2, B2 adalah pelaut 2 dan pelaut keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita langsung ke latihan soal saja. Jadi cari di mana sailor yang memiliki reservoir boat 103. Jadi kita lihat yang memiliki reservoir boat ID sama dengan 103 dulu, baru kita menampilkan namanya. Jadi seperti ini. Bisa dengan menggunakan proyeksi S-name atau sailor name yang tapi menampilkan BID sama dengan 103 pada tabel reservoir lalu di join dengan sailor. Cara kedua bisa ya seperti itu. Jadi nilainya itu disimpan dengan sebuah variabel. Jadi penulisannya sedikit lebih panjang. Kemudian yang solusi ketiga bisa menggunakan proyeksi yang sama, hanya saja tabel reservoir dan sailor itu lebih dahulu dikerjakan dengan di join, lalu setelah di join maka dicari BID nya sama dengan 103, lalu ditampilkan yang memenuhi syarat. Kemudian cari nama sailor yang reservoir red boat, jadi boat yang berwarna merah. Oke, langsung saja. Jadi informasi yang tersedia itu hanya ada di kapal. Jadi kita membutuhkan extra join, jadi penjoinan dengan reservoirs dan sailor.
dengan bot. Ya, bisa dilihat ada cara yang lebih efisien, yakni memproyeksi dulu BID yang botnya berwarna merah. Kemudian kita join proyeksi ID tadi dengan tabel reserves. Kemudian kita join lagi dengan Sailor. Kemudian kita tampilkan SID-nya terlebih dahulu. Kemudian kita join dengan Sailor. Baru akan ditampilkan Sailor name-nya. Kemudian soal yang ketiga, cari nama Sailor yang reserved bot red atau green. Jadi kurang lebih caranya itu sama. Hanya saja penambahan warna. Jadi bisa dilihat as name bot reserved Sailor. Oke. Ya, sepertinya ini sudah akhir dari pertemuan basis data pertemuan ke-8 yang akan menutup pertemuan kita pada basis data 1. Sekian, terima kasih. Saya Rahmat Wahyu Pramono. Apabila ada feedback, silakan kirimkan ke Facebook saya atau ke email saya. Saya akan senang hati untuk menjawab. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.